Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Otera TV dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali. Moga-moga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tercurah dan turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membicarakan tentang kelahiran seorang bayi. Apabila kandungan seorang wanita yang hamil telah mencapai 9 bulan atau lebih kurang 40 minggu, maka saat-saat yang ditunggu mereka itu segera akan tiba, yaitu proses melahirkan dan kedatangan seorang bayi. Mereka akan menunggunya dengan harap-harap cemas, harap akan datangnya mereka yang sudah lama dinanti-nantikan, yaitu sang bayi, yang akan diharapkan menjadi penyeri dalam rumah tangga mereka, menambahkan kebahagiaan, dan juga penerus keturunan selanjutnya. Cemas karena berita-berita yang mereka dengar atau yang mereka saksikan, banyaknya orang-orang yang tidak bisa melahirkan dengan normal, harus dioperasi, dan juga risiko-risiko lainnya. Saya pernah ditelepon oleh seseorang wanita dalam acara TV lebih kurang 12 atau 13 tahun yang lalu. Anak saya akan melahirkan lebih kurang seminggu lagi, dok, katanya. Tetapi keadaan bayinya songsang dan dokter memberikan keputusan harus disesar untuk melahirkan karena risiko sangat tinggi. Jadi saya jawab, ada jalan keluarnya, yaitu akan diberikan obat homeopati yang boleh membalikkan posisi bayi yang kakinya ke bawah itu kepada normalnya orang yang hendak melahirkan, itu kepalanya ke pintu rahim. Dan sambil berseloroh, saya bertanya kepada ibu itu, ibu pernah mendengar tak sapi atau kambing disesar untuk melahirkan? Sambil ketawa juga dia menjawab, tidak pernah, dok, katanya. Akhir-akhir ini kita saksikan kecenderungan untuk melahirkan dengan operasi itu lebih banyak dari kebiasaan. Di antara alasan-alasan yang diberikan untuk operasi itu ialah, yang pertama, pinggul wanita yang kecil, sehingga tidak memungkinkan untuk bayi keluar secara normal. Kemudian yang kedua, bayi yang songsang. Ini bisa menjadikan risiko yang lebih parah lagi. Oleh itu, dilakukan operasi. Juga ukuran bayi yang agak besar. Biasanya bila lebih 4 kilo dilakukan pembedahan karena takut nanti berisiko tidak bisa keluar secara normal. Juga bukaan yang lambat. Ini ada kaitan dengan stresnya. Saraf yang kontrol rahim seorang wanita untuk membesar untuk terbuka ketika proses melahirkan itu dalam keadaan tegang. Kebiasaannya karena stres yang berlaku kepada ibu yang sedang hamil, yang menunggu kelahiran bayinya. Ada beberapa sebab lagi yang disebutkan. Walaupun alasan-alasan itu benar adanya, dan dokter telah memberikan cara-cara yang terbaik untuk mengatasinya, yaitu dengan operasi, dan bahkan ini perlu untuk dilakukan. Artinya pembedahan itu perlu untuk dilakukan untuk mengelakkan risiko yang lebih besar, baik kepada ibu yang sedang hamil atau anaknya yang akan lahir. Namun masih menyisakan pertanyaan kepada kita yang sampai hari ini masih belum terjawab. Apa dia? Kalau alasan-alasan ini yang kita kemukakan, alasan-alasan itu juga ada pada binatang ternak tadi, seperti sapi dan kambing itu.
Mereka juga mungkin ada pinggulnya yang kecil, ada juga bayinya yang besar, ada juga yang songsang, tetapi mereka tidak pernah dioperasi untuk melahirkan. Lalu, apa kira-kira penyebab kepada keadaan ini? Seringnya berlaku kepada manusia. Padahal secara anatomi kita lihat, binatang ternak itu lebih susah untuk melahirkan dibandingkan dengan manusia. Coba Anda perhatikan kandungan sapi umpamanya. Kandungannya di mana? Tempat keluarnya di mana? Dia terpaksa naik ke atas dan jarak antara kandungan dengan tempat keluarnya itu jauh. Artinya, kemungkinan kesulitan yang lebih akan dialami oleh sapi ini. Lalu kita coba pula memperhatikan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian, termasuk keadaan kandungan dan kelahiran seorang wanita. Sangat cantik dan terlalu mudah sebenarnya untuk melahirkan. Kandungan di atas, tempat turun lahirnya tinggal turun ke bawah dan juga sangat dekat. Tetapi kenapa yang mudah ini kita lihat ini perlukan dioperasi, sedangkan yang kita nampak kesulitan-kesulitannya itu tidak pernah terjadi operasi untuk melahirkan? Sekurang-kurangnya ada dua sebab. Yang pertama, lemahnya keyakinan mereka-mereka yang sedang hamil. Juga kepasrahan yang kurang dan tawakal yang tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa akan memudahkan proses kelahirannya. Sehingga karena keyakinan yang lemah tadi, mereka mudah cemas, perasaan takut, bimbang, dan segala macam perasaan-perasaan yang akan menyulitkan keadaan itu mereka kumpulkan dalam pikirannya. Apalagi nasihat daripada pakar-pakar kesehatan yang begini dan begitu. Inilah sebab yang pertama. Saya menasihatkan Anda yang sedang hamil atau yang akan hamil atau perempuan pada umumnya, jadikanlah manusia-manusia suci dalam dunia dan keakhiratan untuk ikutan Anda dalam hidup ini. Sekurang-kurangnya ada 4 yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita. Yang pertamanya, Asyah istrinya Fir'aun. Yang kedua, Maryam ibunda Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, anak mereka Siti Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak kesayangannya. Jadikanlah mereka ini sebagai ikutan Anda, sebagai mentor Anda untuk kehidupan yang sementara ini. Ikutilah jejak langkah mereka, insya Allah Anda akan selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Termasuk dalam proses mengandung dan kelahiran sang bayi Anda. Maryam umpamanya, jelas-jelas disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, dalam surah Maryam ayat yang ke-22 sampai ke-26. Bagaimana Siti Maryam yang tidak punya suami mengandung, hamil, dan terpaksa mengasingkan diri ke tempat yang jauh untuk mengelakkan fitnah-fitnah daripada masyarakat sekelilingnya. Kemudian dalam kesendirian, dia bisa melahirkan dengan selamat. Anaknya pun lahir dengan mudah, tanpa seorang pembantu, baik itu
bidan, apalagi dokter untuk menyambut kelahiran bayinya. Kenapa? Karena kepasrahan Maryam yang sangat tinggi kepada Allah. Keyakinan yang mutlak kepada Allah dan tawakalnya yang tidak berbelah bagi. Bahwa dia sangat yakin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa akan mengeluarkan bayinya dalam keadaan selamat dan dia akan melahirkan dalam keadaan selamat pula. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebabnya sering terjadi operasi-operasi untuk melahirkan ini adalah tindakan segelintir ahli medis yang tidak bertanggung jawab. Baik itu bidan atau dokter atau rumah sakit bersalin. Mereka mengambil kesempatan dalam kesempitan, menangguk di air yang keruh, menggunting dalam lipatan, mengada-ngadakan diagnosa yang palsu, menakut-nakutkan pasien, orang yang memang sedia kala telah takut, telah cemas dalam keadaan hendak melahirkan. Ketika dikatakan ini tidak bisa melahirkan dengan selamat dan harus dioperasi, maka tiada jawaban lain akan ditemukan daripada mereka itu. Apalagi mereka yang baru melahirkan untuk pertama kali. Ikutlah dok, ikutlah katanya bu, di mana yang selamat saja. Untuk bayi saja saya atau untuk saya sendiri. Jadi mereka menguburkan rasa kemanusiaannya, mengorbankan harga dirinya demi uang yang tidak seberapa dan sementara. Dan ini berlaku kepada keponakan saya sendiri lebih 20 tahun yang lalu. Ketika anaknya yang pertama, istrinya mengandung, diperiksakan kepada kebidan di sekitar tempatnya, waktu demi waktu dikatakan tiada masalah baik kepada sang ibu ataupun janin yang dikandungnya. Sehingga dekat waktu melahirkan, si bidan ini berkata kepada istrinya, di sini sajalah melahirkan nanti ibu lahir tanpa risiko. Bayi akan lahir dengan normal, tanpa ada masalah apa-apa. Maka gembiralah pasangan ini yang baru hendak menimang cahaya mata yang pertamanya. Tetapi pada saat terjadinya proses hendak melahirkan, tiba-tiba dokter bidan ini menyebutkan bahwa keadaan tidak selamat untuk istri bapa melahirkan secara normal. Harus secepat mungkin diantar untuk operasi. Maka sang bidan menunjukkanlah satu tempat di daerah Bekasi untuk dioperasi melahirkan. Maka dia lahir dengan selamat, dengan izin Allah. Bayinya pun selamat, tetapi dioperasi. Usut punya usut, karena sebelum itu semuanya dalam keadaan baik. Akhirnya ketahuanlah bahwa kalau bidan ini menyambut kelahiran anaknya ini di tempat dia dapat bayaran 1 juta rupiah waktu itu. Tetapi dengan mengantarkan dia ke rumah sakit tertentu yang dia sudah buat MOU dengan rumah sakit itu, barangkali dia mendapatkan 1.800.000 tanpa buat kerja apa-apa. Moga-moga keadaan ini tidak berlanjut dan usaha pemerintah untuk membasmi mereka-mereka yang berkelakuan sebegini dapat selesai dengan baik, terutama usaha-usaha yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kita berharap ke depannya dengan teknologi pengobatan yang tambah maju, dengan obat-obatan yang lebih modern, akan dapatlah hendaknya mereka-mereka yang sedang hamil ini lebih banyak bisa melahirkan dengan normal.
tanpa perlu dioperasi kecuali dalam kes-kes tertentu yang sekiranya operasi itu tidak dilakukan bisa membahayakan kepada sang ibu atau bayi yang akan dilahirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.